anak-anak Mem semua yang Mem kasihi, selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam kegiatan kita setiap hari Jumat. Kita melakukan kegiatan secara bergantian. Nah, kebetulan hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan orang tua kalian semua di rumah masing-masing walaupun secara virtual. Nah, hari ini kita bersukacita karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga hari ini kita boleh bertemu kembali, beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini luar biasa sukacita sekali, kita akan bersama-sama dikuatkan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Immanuel. Beliau akan menyampaikan dengan semangat firman Tuhan bagi kita hari ini. Salah satunya adalah semangat belajar di masa pandemi. Nah, walaupun masa pandemi, semangat belajar kita harus tetap semangat. Jangan malas belajar. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar. Demikian juga, walaupun kita sambil belajar, kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri kita, taat terhadap aturan pemerintah, ya, supaya di rumah kita pun kita tetap menjaga kesehatan. Demikian juga pada saat ini, melalui ibadah ini, biarlah kita senantiasa semakin kuat, semakin semangat, ya, belajar dengan semangat di rumah masing-masing, dengan tentunya bimbingan orang tua. Walaupun Mem dan Mister di sekolah ini memberikan materi pelajaran, baik melalui Google Meet, melalui video, melalui berbagai macam sarana media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah, tentunya tidak lupa juga bimbingan orang tua. Jadi orang tua tetap aktif membimbing anak-anaknya untuk senantiasa selalu semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anakku. Apa kabarnya semuanya? Yes, 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 yes. Sukacita, sukacita. Men yakin karena kalian adalah anak yang luar biasa, pastinya kalian dalam keadaan sehat ya berkat pertolongan Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anakku, dan tiba saatnya meminta kalian untuk kita fokus, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan hingga sampai detik ini Tuhan. Kami ada karena berkat dan anugerah Tuhan. Ya Bapa, pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, lindungi kami, berkati kami semua. Baik kami yang ada di sini, Mem, Mister, maupun anak-anak kami yang ada dan menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu setia menyertai kami. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku, kalian tetap semangat di dalam Tuhan ya. Mengundang kalian bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari
anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria kan? Jadi Mister harap semua hari ini sudah bersukacita dan bersukaria karena kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Sekarang kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita juga mau belajar akan buah-buah roh. Oke? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan berikan kepada kami pengertian untuk kami memahami penyampaian firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Hari ini topik atau tema dari ibadah kita yaitu semangat belajar di masa pandemi. Mari kita buka firman Tuhan di Amsal 18 ayat 14. Anak-anak, kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ulangi sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita semangat, kita dapat menanggung penderitaan. Apa sih itu Pak Im penderitaan? Penderitaan itu adalah sesuatu yang kita hadapi yang nggak enak, itulah penderitaan. Jadi kita saat ini sedang menghadapi masa pandemi, nggak enak tentunya. Karena kita belajarnya daring, kita nggak ketemu tatap muka, kalian nggak ketemu Pak Im, kalian nggak ketemu guru wali kelas, belajar langsung, kita nggak ketemu, nggak enak. Tetapi firman Tuhan berkatakan, sekalipun keadaannya nggak enak, tetap semangat. Jadi anak-anak, walaupun sekarang masih daring, walaupun sekarang masih online, tetap semangat. Sebab kalau kalian semangat belajar dalam masa pandemi ini, maka kalian akan bisa menyelesaikan banyak hal. Maka kalian akan mendapat manfaat banyak hal. Kenapa sih kita disuruh semangat belajar di masa pandemi? Semangat belajar itu perlu anak-anak. Kenapa Pak Im katakan perlu? Pertama, kalau orang yang semangat belajar adalah orang-orang yang nantinya berhasil. Jadi yang pertama, kenapa kita harus semangat belajar? Karena masa depan kita, masa depan anak-anak
bisa diraih dengan belajar. Perhatikan, siapa yang pengen jadi dokter? Siapa yang pengen jadi tentara? Siapa yang ingin jadi polisi? Siapa yang ingin jadi orang yang kerja di kantor-kantor? Siapa yang mau jadi orang yang bekerja di bank? Siapa yang mau jadi pilot, menjadi astronot, atau menjadi apa saja, bisnismen? Nah, kalau kita semangat belajar, maka masa depan atau cita-cita kita bisa kita raih saat kita belajar. Nah, kalau misalnya kita nggak semangat belajar, kita nggak mengerti banyak hal, bagaimana kita jadi dokter? Bagaimana kita jadi polisi? Bagaimana kita jadi tentara? Bagaimana kita jadi PNS? Atau mungkin, Pak, saya pengen jadi pebisnis. Ya, bagaimana kita pengen jadi pebisnis? Karena semuanya itu perlu belajar. Amin, anak-anak. Jadi kalau kalian semangat belajar, masa depan, cita-cita, kalian bisa raih dimulai dari belajar. Nah, bagaimana kita mau belajar kalau kitanya nggak semangat? Ayo anak-anak, semangat belajar. Saat engkau semangat belajar, saat kalian semangat belajar, cita-cita kalian, masa depan kalian, kerinduan kalian, keinginan kalian di masa depan menjadi A, B, C, D, semuanya bisa kalian raih. Jadi, semua masa depan kita bisa kita raih kalau kita mulai belajar dan kalau kita belajar. Terus yang kedua, kenapa kita harus semangat belajar di masa pandemi atau kita semangat belajar? Supaya kita nggak jadi bodoh. Orang yang semangat belajar, orang yang belajar akan terhindar dari kebodohan yang mendatangkan kesusahan. Kalau kita nggak pernah mau belajar, maka kita akan menjadi bodoh. Kalau kita menjadi bodoh, maka kita akan susah. Kalau kita akan susah, maka lama-lama kita akan jadi miskin. Orang yang nggak mau belajar adalah orang yang sangat dekat dengan kebodohan. Dan orang yang bodoh menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan banyak orang lain. Contohnya, kenapa sih di rumah kita diajarin cuci piring? Bagi orang-orang yang diajarin cuci piring dan belajar cuci piring, maka suatu saat dia akan bisa mencuci piring dengan benar. Dia tahu caranya nyetrika baju karena diajarin dan dia mau belajar. Tapi orang-orang yang nggak pernah mau belajar menyetrika, mencuci piring, mencuci baju sendiri, maka suatu saat dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Dia harus keluar uang, dia harus bersusah-susah payah. Jadi kenapa kita harus semangat belajar, apalagi di masa pandemi ini, supaya kita terhindar dari kebodohan. Tuhan nggak suka orang bodoh. Sekali lagi, Tuhan nggak suka orang bodoh. Sekalipun kita nggak lebih pintar dari orang lain, nggak apa-apa. Mungkin, Pak, nilai saya nggak jenius seperti si A, si B, ya nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sederhana, orang-orang bodoh akan dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa pintar. Tapi Tuhan sendiri nggak suka kita bodoh. Tuhan nggak mau kita bodoh. Kenapa Tuhan nggak mau kita bodoh? Karena kalian dan Pak Im dan kita semua ini diciptakan serupa gambar Tuhan. Serupa gambar Tuhan itu apa? Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang cerdas. Jadi kita pun juga cerdas. Amin. Jadi semangat belajar supaya terhindar dari kebodohan. Jangan sampai kita hidup dalam kebodohan terus. Kalau kita jadi bodoh, maka kita akan menyusahkan diri kita, orang tua kita, guru kita, keluarga besar kita, dan yang lainnya. Kita nggak bisa nolongin banyak orang, kita nggak bisa bantu banyak orang. Bahkan kita nggak bisa nolong diri kita sendiri kalau kita terus bodoh. Jadi semangat belajar. Terus ya. Terus bagaimana Pak caranya supaya semangat belajar? Bagaimana caranya supaya semangat belajar? Jangan selalu main HP. Sekali lagi, jangan selalu main HP. Firman Tuhan di pengkhotbah, di kitab pengkhotbah dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pak Im, boleh nggak main HP? Main HP boleh, tapi ada waktunya. Lagi makan jangan main HP. Lagi belajar, kalau memang belajarnya pakai HP silahkan. Tapi kalau lagi pertemuan apa, lagi jalan-jalan sama keluarga, jangan kebanyakan main HP. Bagaimana supaya semangat belajar? Yang pertama, jangan keseringan main HP, jangan selalu main HP.
main HP ada waktunya. Kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah menyelesaikan kok tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai anak di rumah, barulah main HP kalau lagi santai. Kalau kalian tahu waktu main HP, maka kalian pasti akan semangat belajar. Jadi yang pertama, bagaimana caranya Pak supaya saya semangat belajar? Semangat belajar, yang pertama jangan keseringan atau jangan selalu main HP. Main HP ada waktunya. Terus yang kedua, bagaimana Pak saya semangat belajar? Saya banyak nggak ngerti apa pelajaran ini, pelajaran itu. Yang kedua, ngomong sama gurunya kalau nggak mengerti. Pak Im guru bahasa Inggris juga, Pak Im guru komputer, ngomong kalau nggak ngerti. Kalau kalian nggak ngerti matematika, ngomong sama guru kelasnya. Kalau kalian nggak ngerti ya bagaimana pengoperasian, ngomong sama gurunya. Kalau kalian diam saja, maka lama-lama nilai kalian turun dan akhirnya kalian nggak mengerti pelajarannya, akhirnya kalian nggak semangat. Jadi bagaimana caranya supaya semangat belajar? Yang kedua, ngomong sama gurunya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Yang ketiga, bagaimana Pak caranya supaya saya semangat belajar? Minta orang tua atau wali kita, wali kalian, untuk mengingatkan segala urusan pelajaran. Jadi maksudnya, kalau misalnya pagi-pagi udah saatnya sekolah, mungkin kalian namanya anak-anak ya, mungkin kalian masih anak-anak. Jadi kadang-kadang pengennya tidurnya sampai jam 7, jam 8, jam 9. Padahal jam 7 kan mulai sekolah, mulai absen online. Minta sama mamanya, sama papanya, atau kakaknya, atau omnya, atau neneknya yang ada di rumah kalian, bila besok bangunin aku ya jam 6 atau jam 6 besok sekolah, ingetin aku sekolah ya. Terus kalau misalnya kalian pakai HP orang tua atau HP nenek atau kakek, minta ingetin apa pelajarannya, apa tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian jangan ini kan online tidurnya sampai jam 7, jam 8. Minta orang tua untuk mengingatkan semua urusan pelajaran kalian. Pak Im sadar kok nggak semua kalian, mungkin nggak semua kalian ada yang sudah bisa bangun pagi sendiri, atau ada yang masih perlu dibangunin. Ya Pak Im paham aja. Tetapi minta sama orang tua, mama, papa, siapapun yang ada di rumah, ingetin soal pelajaran dan soal sekolah kita. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita semangat belajar di masa pandemi? Kerjakan tugas, jangan ditunda. Langsung kerjakan hari itu juga. Jangan ditunda. Kerjakan semua tugas. Misalnya hari ini hari Rabu tugasnya, kerjakan hari Rabu juga. Kalau misalnya hari Kamis, kerjakan hari Kamis. Setiap tugas yang diberikan guru melalui WA, grup WA, atau Google Classroom atau apapun, hari itu juga langsung kerjakan. Setelah kalian kerjakan, silakan kalian bermain, silakan kalian membantu orang tua. Ingat, prioritas kalian yang paling utama adalah sekolah. Jadi, Pak Im simpulkan, kenapa kita harus semangat dalam sekolah, dalam belajar di masa pandemi sekarang? Supaya kita bisa meraih masa depan kita. Karena masa depan hanya bisa diraih saat kita mulai belajar, saat kita terus belajar. Saat kita berhenti belajar, maka masa depan atau cita-cita itu akan semakin jauh. Yang kedua, supaya kita terhindar dari kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu mendatangkan kesusahan, mendatangkan kemiskinan. Kalau kalian bodoh, kalau saya bodoh, kalau semua orang bodoh, ini kita akan menyusahkan diri kita sendiri, akan menyusahkan diri kalian sendiri, akan menyusahkan orang tua kalian, akan menyusahkan keluarga kalian. Tuhan gak suka kita bodoh. Dan kalian juga harus gak suka diri kalian bodoh. Pak Im aja gak suka kalau diri Pak Im bodoh. Makanya Pak Im selalu baca mau di internet, informasi apapun, Pak Im selalu belajar. Dalam banyak hal Pak Im belajar. Supaya Pak Im terhindar dari kebodohan, supaya Pak Im tidak jadi bodoh. Karena bagi Pak Im, kalau Pak Im bodoh, maka Pak Im akan menyusahkan diri Pak Im sendiri. Terus bagaimana caranya semangat belajar? Jangan selalu main HP. Yang kedua, ngomong sama guru kalau kita nggak mengerti. Yang ketiga,
minta orang tua ngingetin kita soal urusan pelajaran maupun soal jam sekolah dan yang lainnya. Yang keempat, jangan menunda mengerjakan PR atau tugas. Langsung kerjakan di hari itu juga. Amin, anak-anak. Oke, itu saja dari Pak Im. Mari kita tutup dalam doa. Dari tempat ini Pak Im akan berdoa untuk kalian. Kalian cukup lipat tangan berdoa, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku mengangkat tangan kepada setiap murid-murid SD Kristen yang menyaksikan ibadah online hari ini dan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh takut akan Tuhan yang paling terutama turun atas setiap anak-anak SD Kristen Tuhan, siswa-siswi SD Kristen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa saat ini biarlah roh-Mu yang membangkitkan semangat anak-anak SD Kristen, siswa-siswi SD Kristen supaya bergairah, supaya bersemangat dalam belajar. Sekalipun pembelajaran saat ini pembelajaran online maupun pembelajaran daring Tuhan. Kami percaya Tuhan sekalipun melalui pembelajaran daring Tuhan, hikmat, kecerdasan, pengetahuan itu juga tetap akan kami terima dengan utuh Tuhan. Sebab sumber pengetahuan, sumber kecerdasan adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman hari ini menjadi kenyataan supaya kami lebih bersemangat lagi, supaya kami bersemangat. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung apa yang dia sedang hadapi, apa yang dia sedang alami dan menyelesaikan itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba lepaskan berkat saat ini, berkat kerajinan, berkat semangat, berkat kedisiplinan, berkat kesungguhan dalam belajar setiap siswa-siswi SD Kristen Maranatha Sampit. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siswa-siswi SD Kristen Sampit semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cepat memahami pelajaran yang diberikan. Semua adalah orang-orang yang mulai diberikan Tuhan kecerdasan, pengetahuan semuanya. Yang belum bisa baca, mulai bisa baca. Yang belum bisa perkalian, mulai bisa perkalian di dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum bisa pembagian, yang belum bisa penjumlahan, yang belum bisa pengurangan, dalam nama Yesus aku berdoa, semuanya mulai hari ini bisa. Semua siswa-siswi SD Kristen semuanya bisa dalam pelajaran, baik matematika, sosial, atau apapun Tuhan. Agama, bahasa Inggris, komputer, dan semua mata pelajaran semuanya bisa. Pembelajaran tematik semuanya bisa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. SD Kristen Sampit mulai hari ini siswa-siswinya adalah siswa-siswi yang bersemangat dalam belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah seperti apa yang hamba doakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi mengingatkan kita untuk terus belajar dan semangat belajar walaupun di masa pandemi. Nah, anak-anakku, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Anak-anakku boleh mengumpulkan persembahannya pada saat hari Jumat, pada saat pengumpulan tugas di kotak yang sudah disediakan di sekolah ya. Ingat ya anak-anakku, setiap hari Jumat. Nah, sebelum kita akan mengumpulkan persembahan kita, akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati kami semua, berkati orang tua kami, dan berkati teman-teman kami semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini boleh berguna bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan, boleh dipergunakan bagi keperluan dan dapat bermanfaat bagi sekolah SD Kristen Maranatha ini. Inilah seru doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, semangat belajar dan tetap setia melakukan setiap pekerjaan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!